kalau misalnya kita apa sih namanya, nyetir sendiri, terus kayak kita tuh nggak ada temen ngobrolnya, atau orang yang ada di mobil kita nggak ngajak kita ngobrol, atau kayak dia tidur gitu. Itu sih gue bisa murka banget kalau misalnya orang yang ada di mobil aku tapi kayak dia tidur sama yang lain tidur, terus gue nyetir sendiri. Itu sih gue bisa murka, bener-bener kayak gue buka pintunya, gue dorong. Nggak ada yang canda, bukan, maksudnya kayak nyebelin aja gitu loh kalau misalnya. Banyak banget guys yang ditilang guys, sumpah. Sekarang polisi lagi BTW ya, aku mau ngasih info. Jadi waktu hari apa gitu, aku tuh kemarin ditilang sebenarnya karena kena ganjil genap. Cuman itu emang lagi urgent banget, jadi kayak ya udah deh. Dan aku tuh sadar aku berada di jalan ganjil genap, itu aku kena depan Semanggi. Tapi aku sadarnya tuh pas udah mau belok ke Semanggi, jadi kayak ya udahlah, ikhlaskan saja Febriola. Lalu jadi waktu itu, nah kalau sekarang kan lagi genap ya. Nah untungnya mobil aku genap kan. Terus juga tadi aku tumben nih pulang latihan kan jam segini kan. Jadi aku juga kayak wow. Waktu itu pernah sih pulang latihan, kayak pulang latihan itu cepat. Tapi yang aku kesel tuh kayak kita pulang latihan cepat tapi ganjil genap, jadi pulangnya jam 9, tetap aja malam. Kalau ini kan enak nih, lagi genap, mobil aku genap. Sebenarnya aku punya mobil ganjil genap, dua-duanya punya. Cuman yang satu lagi itu mobilnya nggak tahu ya, gue emang suka aja pakai Rocky. Terus menurut aku tuh Rocky tuh emang didesain buat buset brutal banget nih bus. Rocky tuh emang, sebenarnya aku mau bikin konten guys, karena kontennya biasa curcolali yang ada di TikTok aku itu, tapi ini gelap. Jadinya aku kayak berapa menit lagi tuh ke rumah gue? Keluar tol 14 menit lagi. Tapi ini aku bakal selesain pas aku sampai rumah sih, jadi aku masih bisa baca podium gitu-gitu ya, walaupun sekarang aku nggak bisa baca komen kalian. Tapi semoga aja ini kedengeran ya guys. Ini kedengeran kan suaranya? Kangen mode olah. Nanti ya. Aku juga, soalnya aku lagi mau persiapan buat UAS kan, kayak kelas pengganti gitu. Jadi emang dia yang Loh, ntar ya guys, aku matiin maps dulu. Kok aku masih nyalain maps? Untuk apa aku pakai maps? Ntar ya teman-teman. Terluka dan menangis. Lah fokus ya, ini aku bisa kebaca nih. Lah fokus ya. Iya aku fokus kok, pasti guys. Makanya aku nggak buka HP. Jadi sebenarnya ini HP-nya nyala, tapi aku taruh di kaki aku. Terus aku kan nggak bisa nyalain lagu ya, karena aku tuh kalau misalnya nyalain lagu pakai CarPlay gitu, pakai apa sih namanya? Apa ya bilangnya? Kayak yang buat disambungin ke device apa sih? Head unitnya gitu loh. Nah jadi karena aku showroom nggak bisa dong, jadi aku pakai radio aja deh. Ya, aku nggak tahu, aku dengerin radio 905. Sebenarnya sih aku maunya 99.90. Aku cari dulu. 9950, 9970. Nah ini dia. Soalnya dia lagu-lagunya tuh wah gila. Kalian nih ya guys, aku punya salah satu apa ya, bisa dibilang ini rekomendasi. Dan ini menurut aku cara yang ampuh banget. Jadi kalau misalnya
kalian nyetir, ini kecuali yang naik motor ya. Kalau naik motor aku tidak merekomendasikan dengerin musik sih. Tapi kalau misalnya kalian nyetir mobil gitu, atau kalian ngantuk di mobil atau gimana gitu, atau kalian lagi ngantuk di kelas gimana, tapi di kelas kan nggak mungkin ya denger lagu. Pokoknya kalau misalnya kalian lagi ngantuk tapi kalian nggak boleh tidur, bukan nggak bisa ya, nggak boleh tidur, misalnya kayak bawa mobil gitu ngantuk, kan bisa dengerin musik kan. Nah, aku tuh, kalian tahu kan lagu-lagu kayak gimana? Lagu-lagu aku tuh lagu-lagu ngantuk semua. Lagu-lagu aku tuh bener-bener yang kayak bikin ngantuk semua kan. Kayak Here With Me, apalah Rex Orange, gitu-gitu kan, gue dengernya kayak gitu-gitu kan. Nah, ada satu ketika kayak aku siang-siang mau berangkat kegiatan, aku ngantuk banget, bener-bener kayak lagunya juga bikin ngantuk gitu loh. Jadinya aku kayak, aduh gila ngantuk banget, gue nggak bisa nih harus denger lagu lain nih. Terus di situ muncullah ide denger lagu apa ya, tiba-tiba kesetel tuh lagu Pertanda Kizasi M1-nya Ramune. Jadi mulai sekarang kalau misalnya aku kayak udah hawa-hawanya ngantuk gitu ya, aku setel setlist Ramune, bener-bener satu setlist aku setel. Dan itu menurut aku itu ngaruh banget. Aku tuh jadi kayak nggak ngantuk, terus juga jadi kayak ya udah jadi nyanyi, terus sambil kayak inget-inget koreonya juga kayak gitu. Sumpah guys, kalian sumpah ya kalau misalnya kalian ngantuk, kalian bisa banget dengerin lagu JKT, karena menurut aku lagu JKT itu sangat worth banget buat penangkal ngantuk. Enggak sih, kayak karena kan mungkin vibes-nya ceria kali ya. Wih, rame banget nih orang-orang pada mau masih udah pulang kerja kali ya. Wis. Bentar ya guys, kita belok kanan dulu, belok kiri. Nah, jadi menurut aku itu adalah salah satu cara yang ampuh banget biar kita tuh nggak ngantuk. Dan aku lagi suka banget aja dengerin Ramune, sampai kayak bener-bener unitnya juga aku dengerin. Biasanya tuh aku kalau misalnya setel setlist, unitnya cuma unit aku doang yang aku setel. Tapi kalau ini enggak, full. Apalagi Nice to Meet You guys, aku suka banget lagu Nice to Meet You. Kayak wow, ini udah mulai lancar sih guys, cuman ya kalian tunggu aja ya sampai rumah. Coba kalian hitung berapa menit olah sampai ke rumah. Menatapmu sayonara, andai bisa ku katakan, darimu ku tahu kebaikan adalah kekuatan. Nih kalau udah masuk tol deket rumah aku mah udah lancar aja ya. Harusnya tadi aku showroomnya dari tadi ya, dari pas macet awal-awal, aku tuh baru kepikiran. Jadi aku ngerasa kayak, aduh sepi banget, mau nyanyi-nyanyi juga kayak kurang gitu, kayak nggak bisa, pengen membahas sesuatu aja gitu. Aku lihat-lihat kan, siapa ya orang yang bisa aku telepon? Nggak ada semua. Mungkin ada, tapi kayak nggak tahu mau bahas apa gitu. Sebenarnya aku bisa-bisa aja sih cari topik. Kadang tuh aku pengen tahu ngobrol sama teman aku yang kita tuh nggak deket, tapi kita saling kenal gitu. Tapi aku pengen aja kayak ngobrol gitu, kayak ya udah santai aja bro, gue bisa cari topik. Ya lah, asik. Nggak sih? Nggak, maksudnya pengen ya udah, pengen saling kenal aja gitu nggak sih? Kayak bukan berarti kayak pengen caper gitu. Pengen kenal aja biar. Justru aku kalau misalnya ngobrol sama orang yang kayak baru-baru gitu, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu banyak tentang dia nih. Jadi kayak banyak hal yang pengen diomongin gitu, ya nggak sih? Kalau misalnya kayak sebenarnya ya, tapi kalau sama sahabat tuh kayak ada aja gitu yang diomongin. Kayak aku sama Muta ini ya, kita tuh udah sering banget ketemu, sumpah. Kayak tiap hari banget kita ketemu tuh. Tapi kayak entah kenapa tiap hari tuh ada aja yang diomongin. Nah itulah mungkin pertemanan ya. Tuh
tumben rame nih. Maksud saya baru 8:30 ya. Jadi aku lewat sini tuh jam 11, jam setengah 12. Jadi udah sepi. Kalau ini masih rame. Cuman jujur ya, mungkin karena bus cewek lucu banget warna pink. Jujur mungkin karena sebenarnya aku termasuk orang yang salah sih dalam belajar mobil, karena aku jadi aku punya saudara, dia tuh belajar mobil dari di jalan raya dulu baru di jalan tol. Nah kalau aku jalan tol dulu baru jalan raya, makanya aku nggak suka banget di jalan raya karena kayak motor tuh terlalu, karena mungkin aku udah kebiasa di jalan tol, kayak motor tuh terlalu aduh nggak bisa, stres gitu. Kayak aduh nggak bisa, kayak terlalu apa sih namanya, semrawut gitu ya. Padahal kalau aku naik motor aku pun bukan benci sih, aku pun kesel sama pemobil gitu. Sebenarnya kayak yang naik motor juga kesel sama pemobil, yang naik mobil juga kesel sama pemotor. Aku juga bingung sih kenapa, tapi benar-benar kayak semrawut gitu. Dan kalau misalnya kita naik motor pun aku kesel sama yang bawa mobil, kayak ya udah sih sabar dulu gitu kan, kita kan motor gitu. Tapi kalau misalnya aku bawa mobil kayak apa sih nih, motor-motor pada nggak mau sabaran banget, kayak main nyempil aja gitu sih. Emang manusia itu namanya hidup tidak adil guys. Itulah mengapa dikatakan hidup tidak adil. Tapi jam segini tuh polisi lagi aktif-aktifnya tahu. Tadi aku lihat ada beberapa mobil yang tapi lumayan banyak yang dia ketilang, mungkin karena dia ini kali ya. Mungkin karena dia lewat bahu jalan, karena kan lagi macet kan. Pasti ide seseorang buat bahu jalan tuh gede. Tapi jujur guys, selama aku bawa mobil aku belum pernah lewat bahu jalan. Sebenarnya ada sih kayak godaan gitu, kayak lama banget, kayak dikit lagi padahal gue mau keluar tol gitu, tapi macet. Cuman aku lebih mikir kayak aduh kalau gue ditangkap bisa metong. Apalagi kan aku di sini, maksudnya di Jakarta aku mau minta tolong sama siapa kan, bingung juga kan. Ini apa sih? Kalau mau bikin sen ke kiri aja. Dia tuh sennya kiri, tapi badannya tetap di kanan, badannya maksudnya bodinya. Masa kayak kenapa gitu. Terus ya guys, tadi sumpah aku ada kesel banget. Jadi tuh tadi aku tuh dari kanan, ya kan. Terus biasa kan kalau misalnya di apa ya? Aku di kiri. Jadi kan di tol itu kan ada 5 jalur lah ya, 5 jalur ya sih, 5 jalur gitu. Nah 3 itu buat ke arah Jaksel, terus 2 lagi tuh buat ke keluar tol. Nah aku tuh udah ngambil di tengah-tengah. Aku ambil di tengah-tengah karena ya berarti jalan yang arah ke Jaksel, karena emang gue mau ke Jaksel kan, mau ke FX. Terus tiba-tiba ya guys, ada mobil dari kanan, dia langsung mau ambil keluar tol, tapi bener-bener yang nyerong gitu. Itu aku klakson panjang, untungnya aku kayak klakson panjang gitu kan. Jadi polisi tuh sadar. Jadi kan kalau misalnya kayak mau perpisahan jalan gitu kan, pasti kan ada ini kan, ada apa namanya? Ntar aku bayar tol dulu. Kan kalau di perpisahan jalan tuh kan ada garis yang putih itu kan, dan itu ngelewatin itu. Terus aku klakson panjang kan, itu lagi siang-siang, itu gue bener-bener langsung kayak wah. Terus tiba-tiba dia langsung diberhentiin sama polisi. Terus gue langsung kayak hehehe. Mungkin si polisinya itu sadar karena aku klakson panjang juga kali ya, nggak tahu sih. Tapi aku pas klakson panjang tuh aku puas banget, kayak boy, kayak lu nyebelin banget boy. Kayak kalau misalnya lu mau ke kanan,
ya ambil dari kalau misalnya mau ke kiri ya ambil kiri dari jauh. Itu nyebelin banget sih. Aku udah keluar tol nih. Oh Nil, lagu kamu Nil. Kasih tau Onil dong. Ini lagunya kesetel di ini. Life goes on. Terus itu pertama yang aku kesel. Terus ada lagi yang aku kesel. Jadi lampu merah, kalian tahu gak sih lampu merah yang apa ya? Itu di mana sih bilangnya? Lampu merah yang arah ke gimana ya bilangnya? Guys, aku sumpah itu nggak tahu namanya apa. Jadi kalau misalnya kalian ke FX, itu keluar pintu FX itu langsung ke kiri yang arah, kalau ke kiri ke Sensi, kalau ke kanan mau ke masuk tol ke Spark yang mau ke arah Semanggi. Pokoknya arah-arah apa sih namanya? Arah-arah jalanan GBK, kalian tahu kan di situ apa lampu merahnya secepat apa, itu kayak cepet banget dari kayak baru hijau terus langsung merah lagi. Itu kan cepet banget ya. Aku kan pernah kan nge-tweet lampu merah tuh lebih lama daripada lampu hijau gitu kan. Nah, jadi di situ aku pernah pulang show. Kalian tahu lah pulang show ya. Bohong nggak sih kalau nggak capek ya kan. Terus kita nyetir gitu kayak ya udah gitu. Nyetir tuh. Aku tuh udah kayak kayak gue udah sabar-sabar nih ya. Ini mobil depan aku tuh sebenarnya lama banget, bener-bener selama itu. Jadi tuh aku udah bikin sen ke kanan, dia juga mau ke kanan kan. Kan kalau ke kiri arah Sensi, terus kalau ke kanan tuh arah mau ke Spark, tahu kan guys? Ke Jalan TVRI itu yang biasa banyak orang apa sih namanya nongkrong tuh kalau Kamis malam Jumat. Nah terus itu tuh depan dia tuh beneran kayak jadi tuh mobil-mobil itu pas lampunya hijau, mobil-mobil depan dia tuh jalan. Terus kayak dia jalan tapi lama banget, bener-bener selama itu kayak gue nggak ngerti dia habis belajar apa enggak. Tapi jadinya dia lolos dan aku langsung kena lampu merah. Jadinya kayak, bro, lu pikir menunggu lampu merah itu hal yang menyenangkan? Kayak gue kesel banget, kayak kenapa sih nggak, padahal depannya dia tuh cepet, maksudnya depannya dia tuh kosong. Kenapa kayak bawanya selama itu kayak ada apa gitu? Apa kalau baru belajar mobil atau apa ya, gue juga gak ngerti sih. Cuman kayak kasihan tahu yang belakang, sumpah deh. Kalian tahu kan seberapa lama kalau misalnya kita nunggu lampu merah, walaupun lampu merahnya itu cuman misalnya 60 detik, tapi rasanya tuh kayak 60 jam tau gak kalau misalnya nungguin lampu merah. Ngerti kan maksudnya, kayak nungguin lampu merah tuh gak enak sumpah. Terus bisa-bisanya lu dengan santainya jalan, itu ya kan emang agak berbelok gitu kan, tapi kayak depan dia tuh kosong. Kayak pas dia udah jalan, aku langsung merah kan, aku kesel ya. Aku kayak, ya Allah, gue udah nunggu loh, ini batas kesabaran gue. Untung di situ guys aku udah makan, kalau enggak kayak gue udah ngamuk-ngamuk deh. Itu kebantu karena gue udah makan aja tuh. Kalau enggak makanya, waduh, udah naik pitam banget guys, beneran. Ya, tapi terlepas dari itu aku nggak tahu sih mobil depan itu kenapa, kayak mungkin kenapa nih? Mungkin dia baru belajar mobil, tapi kayak nggak bisa lah kayak gitu. Kalau belajar, iya sih belajar mobil kan emang harus. Aduh, ini motor lagi nih. Tapi nggak bisa lah kayak gitu, kayak nih ya, yang paling sebenarnya aku suka nyetir mobil, aku suka banget, kayak ya udah seru gitu. Tapi menurut aku yang paling susah, bukan paling susah sih ya, paling aku nggak suka dalam hal menyetir itu adalah kita harus tahu apa yang orang pikirkan tanpa dikasih tahu. Kayak misal
kayak dia melambat, kan kita nggak tahu ya dia mau melambat tuh karena kenapa tuh, gue nggak tahu banget tuh, ya kan. Jadi kayak kita harus tahu nih, orang mau ke kanan apa mau ke kiri apa gimana. Kayak kita harus membaca itu semua dengan tanda, cuman dengan lampu sen itu, kalau orang yang nyalain sen. Kalau enggak, aduh. Yang aku paling gak suka tuh kita harus ngertiin orang tanpa dikasih tahu. Jadi kayak kita harus nebak-nebak gitu, kayak emang harus hati-hati sih. Tapi justru kalau misalnya kita hati-hati tapi orang gak hati-hati, kita juga kan yang kena. Jadi kayak sumpah ya guys, kalau misalnya kalian, banyak orang tahu yang udah bisa nyetir, cuman feelingnya tuh gak kuat gitu. Dulu aku kayak gitu tahu, dulu sebelum ada Rocky, aku tuh orang yang aku bisa nyetir, cuman feeling dan mental aku tuh belum siap aja menghadapi orang-orang yang kayak kita nggak tahu apa isi pikiran mereka, tapi kita harus tahu dan harus kayak oh dia mau ke kanan nih. Dan itu kan nggak bisa diajarin langsung yang kayak kalau misalnya mobil kayak gini tuh kayak gini. Menurut aku nyetir tuh nggak bisa diajarin tahu, nyetir tuh bisa dilatih gitu loh. Kayak semakin kita sering, ya udah semakin kita jago, bukan kayak diajarin sekali terus langsung bisa, ya nggak sih? Kayak bahkan abang aku tuh bilang kalau misalnya kenapa nih bro? Abang aku tuh bahkan bilang kayak kalau misalnya kita nyetir tuh buat dapetin feeling itu emang harus ngerasain sendiri, nggak bisa kayak dikasih tahu feelingnya kayak gimana tuh nggak bisa, karena kan orang beda-beda ya kadang. Makanya tuh aku waktu itu baca kan di review orang di komen waktu aku video Rocky itu, aku bilang kalau aku suka banget kalau misalnya mobil setirnya ringan, tapi ada juga orang yang suka mobil setirnya berat. Nah jadi itu kan kita kan maksudnya beda-beda kan, dari feel bawanya, dari penglihatannya juga beda kan, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang joknya semana gitu kan. Jadi menurut aku emang kalau misalnya kita bawa mobil ya seperti itu. Terus emang susah sih bawa mobil tuh, nggak enaknya tuh apa ya? Kalau misalnya nggak tahu, ini mungkin karena aku suka ngomong kali ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ngajak ngomong, aku tuh bisa stres kayak, kapan sih nyampenya? Gitu, bisa kayak gitu, sumpah. Bisa kayak, Terus dulu tuh aku paling nggak bisa banget, bukan nggak bisa sih, aku nggak, pokoknya jarang lah mainin lampu tembak, mainin klakson. Kalau ada yang salah ya udah gue biarin aja gitu. Terus aku dibilang sama abang aku kan, kalau misalnya ada yang kayak gini tuh lampu tembak, klakson gitu. Terus kayak jangan mau ngalah terus gitu, jangan takut gitu. Kayak aku iya juga sih, benar juga. Abangku tuh paling berani banget bawa mobil. Terus kayak tau gak sih lampu merah Pasar Rebo itu kan bener-bener motor segudang-gudang kan. Nah itu dia paling berani tuh di situ. Gue sih up banget sih, sumpah. Gue mendingan bayar tol dah, sumpah. Nah emang salahnya aku sih. Nah kalau saudara aku itu dia malah lebih berani di jalan biasa daripada di jalan tol. Nah kalau aku lebih berani jalan tol daripada jalan biasa, karena menurut aku kalau di jalan tol udah nggak ada mobil dan nggak ada motor, dan itu kan teratur ya, kayak sebelah kanan banget buat yang cepet. Dan gue juga paling kesel banget, udah naik pitam banget kalau ada mobil yang di kanan, di tol nih di kanan tapi lambat, terus depannya tuh kosong. Itu tuh bener-bener kayak lu mau ngapain sih? Kalau emang mau lambat mendingan di kiri aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang suruh lu kebut-kebutan sih menurut gue. Cuman kalau mau lambat jangan di kanan, ya nggak sih? Sumpah dulu tuh ya, aku pas masih awal-awal bawa mobil, aku selalu di kiri. Karena aku tahu karena aku tahu kan aku jalannya lambat, kayak aku paling lari-lari 30, 40 gitu.
Makanya aku selalu di kiri karena aku gue tahu diri aja gitu. Gue belum bisa sekenceng-kenceng itu, belum punya apa feeling dan mental yang sepanjang itu gitu. Jadi aduh, emang sebenarnya nggak ini juga sih. Dan aku kayaknya mau pasang dashcam deh. Aku belum pasang dashcam guys, sumpah aku kayak telat banget deh pasang dashcam. Ntar deh abis gajian gue pasang dashcam. Pasang dashcam tuh mahal gak sih? Enggak ya? Karena pas aku baca-baca komen kan, terus juga aku lihat di TikTok gitu, orang-orang bilang dashcam tuh emang yang paling utama banget sih. Aku mikir iya juga sih, gue kayak harus pasang dashcam sih. Kan aku cewek ya, terus gak ada backingan siapa-siapa lagi nih, ya kan? Guys, aku udah mau nyampe. Oke, terima kasih ya guys showroomnya. Nanti pas aku sampai, aku tinggal bacain ini aja. Sorry banget aku nggak bisa baca komen kalian. Soalnya ya aku nyetir, hehe. Tapi nanti kalau misalnya aku gabut, kayaknya aku bakal showroom radio lagi sih. Ya nggak sih? Kayak seru banget aja. Dari tadi suara klakson bunyi berapa kali ya? Jadi aku tuh diajarin dulu sama papi aku, kalau setiap belokan tuh harus klakson. Karena orang tuh kadang kalau udah di klakson tetap aja ngebut. Gue juga, aduh, udah nggak kuat banget deh. Jadi kalau mau belokan ada baiknya kita klakson buat kasih tahu, woi di sini ada kendaraan juga, woi jangan ngebut-ngebut, woi. Gitu. Walaupun aku udah sampai di komplek nih, aku tetap aja klakson. Karena menurut aku ya bodo amat dibilang berisik daripada lu nabrak mobil gue, ya nggak sih? Mendingan kita klakson. Karena justru kadang udah di klakson juga tetap aja. Aku dikit-dikit udah nyampe nih, udah turun komplek. Yeay, thank you ya guys yang udah mendengarkan showroom radio aku. Ini berapa menit ya? Ada gak sih setengah jam kita? Lumayan lah ya. Yeay, udah sampai. Wow, nyampe rumah sebelum jam 9. Wow, ada siapa nih? Motor siapa nih? Oke guys, thank you banget yang udah nonton, yang udah denger. Makasih juga yang kasih gift. Di sini ada Kak Adeldut, ada Kak Fikri, ada Kak Lutfi, ada Kak Novanta. Oh, ada bau gue. Ada Kak Ashi Love Q, ada Kak Citra doang, ada Kak B, ada Kak Ntar ya, aku parkir dulu. Bentar. Aduh. Ada Kak Nigel. Puji Tuhan. Ada Kak Nigel, terus ada siapa lagi nih? Ada Kak William, ada Kak Septi, ada Kak Brili, ada Kak Aziza, dan yang pertama ada Kak Rian. Terima kasih guys. Bye bye. Makasih ya udah temenin aku. Nanti kapan-kapan kalian temenin lagi ya. Bye bye. Bye guys. Mbak. Bye guys.